Kula badhe tanglet Gus tentang Isra Mi'raj niku. Napa saged diwastani termasuk syahadat napa mboten? Nomor kalih tentang syahadat niku enten rukun syahadat, enten sing batalne syahadat napa mboten? Mohon keteranganipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Isra Mi'raj, apakah bisa diartikan makna dari sebuah syahadat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lungguh meneng, lepaskan urusan dunia, fungsikan dzikir sirul asrar, masuk di dalam nafas dengan tumpaan rasa pun melebu. Disitulah nanti jenengan akan ditazkiyatan nafsi panjenengan oleh Allah. Hal ini bisa dilakukan dalam keadaan berdiri, kiaman, waku'udan, boleh juga duduk, wa ala junubihim, dan juga boleh keadaan berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ali Imran 191. Boleh. Nggih niki lho Pak, asli niku. Mi'raj niku. Nggih niku. Berhubung kita menghormati lugat Kanjeng Nabi, kita nggak boleh mengatakan Mi'raj. Kita harus mengatakan solo atau kholwat atau zuhud. Paham ya? Persis kejadiannya nanti apa yang pernah dialami oleh baginda Rasul. Pertama, beliau berhubung tidak punya sayap sendiri, Pak. Sayap, tahu sayap nggih? Dia dikasih Allah fasilitas buraq. Buraq. Sebagai tumpaan jenengan. Apa? Ilmu inilah untuk menyadarkan hati kita bahwasanya segala hal apapun walillahil maghrib, semuanya makhluk apapun yang menggerakkan adalah Allah. Biar kita sadar ilmu. Dengan ilmu itu akhirnya jenengan sadar. Loh, kesadaran ini buktikan. Fal ya'mal amalan sholihan. Kalau Kanjeng Nabi Mi'raj, akhirnya jenengan dibawalah ke alam, melewati alam mukasyafah. Terlepas dibuka alame seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Muhammad, ditemukan surga, neraka, para nabi, para rasul, para malaikat, jin, iblis, itu urusannya Allah. Yang jelas si salik ini pasti akan melewati alam itu. Berhubung kita nggak punya sayap, harus pakai buraq. Buraq sampean kali kula adalah ilmu. Dibuktikan praktek berarti kholwat. Kanjeng Nabi Mi'raj. Disitulah nanti akan menemukan namanya Sidratul Muntaha. Sebelum ke Mustawa loh nih.
muntaha. Sidroh itu ada yang menerjemahkan adalah sebuah pohon bidara. Artinya batas alam mukasyafah dengan alam musyahadah. Tak terjemahno bahasa hikam, sidroh itu adalah sebuah kesadaran dalam hati kita, berhubung lewat sudah dibekali rasa, akhirnya sadar kalau semuanya itu sumbernya dari Allah. Muntaha itu notok, kesadaran mutlak, wujud ini bukan wujud kita. Kehendak ini bukan kehendak kita. Ucapan suara ini bukan suara kita. Manusia, makhluk. Apapun itu semuanya sudah tiada, yang ada hanyalah yang ada. Itu kalau sudah sampai Kanjeng Nabi disebut mustawa. Kalau bahasa jenengan alam kelanggeng. Nggih? Atau musyahadah sondok cocok ambil kitab. Alam persaksian yang benar antara ainul basirah dengan wujud yang Allah, yang dimaksud asyhadu alla ilaha illallah, hanya menyaksikan kepada Allah. Ini ainul basirah, nek mata dohir menyaksikan pada alam dunia niki. Jadi wonten Pak, nami sing ka iso disebut karena sing nyebut gak ono. Niku saged disebut sing nyebut sing ono, yang ada. Hanya yang ada. Oleh karena di alam musyahadah yang ada la maujudan ilallah, hanya Allah saja, berarti yang nyebut adalah Allah. Begitulah sekilas info. Oke, lanjut. Monggo. Dilanjutkan penanya yang nomor 2, monggo. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Yai. Nama saya Amin Iskandar dari Jember Kota. Boleh dibilang saya pemula Yai. Yang ingin saya tanyakan dan satu hal lagi yang mungkin saya mohon saran kepada Yai. Yang pertama, dalam proses kesadaran diri Yai, itu kenapa ya? Ada yang saya rasakan, ada beberapa menit yang terlewat. Ada beberapa menit tiba-tiba lepas, ada beberapa menit tiba-tiba lupa. Apakah itu memang proses yang normal? Atau mungkin ada saran atau hal-hal yang bisa menjadi kiat-kiat untuk bisa selalu usul. Yang kedua, sehubungan dengan doa. Jadi ada beberapa permasalahan-permasalahan dalam hidup, saya yakin Bapak dan Ibu mengalami. Di situ pastinya sebagai Muslim kita akan mencari Tuhan, akan mencari Allah, akan mencari tempat di mana kita berlabuh. Seiring jalan Yai, yang tadinya doanya menggebu-gebu, namun herannya ya, ketika Genyun Sewu tadi yang saya bilang, saya baru dan menemukan channel Ponpes Miftahul Ulum Jaya Baru yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Mukhlason. Doa yang selama ini disampaikan, doa yang selama ini dipanjatkan, kenapa tiba-tiba hilang ya? Tiba-tiba tidak ada keinginan, Genyun Sewu ya, apakah memang ini sebuah adab yang salah atau memang proses dalam sebuah
perjalanan. Nggih, matur nuwun. Terima kasih sangat, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah memproses hambanya dari alam gelap supaya masuk ke alam terang, itu pasti ngalami beberapa sesuatu. Kalau kita bilang 1 titik, 2 titik, 1 detik, 2 detik yang kita tinggalkan, atau sesuatu dalam tazkiyatan nafsi, pensucian diri, itu tidak langsung seperti bim salah bim. Wakilan dan ceritaake kisah tentang tazkiyatan nafsi li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu didatangi malaikat muqarrabin, terus dibelah dadanya dan seterusnya untuk mensucikan sifat-sifat najis-najis di dalam hati wakilah niku. Wakilah yang lain juga tidak, monggo kerso. Sing jelas ini pasti terjadi pada diri kita. Ketika jenengan betul-betul melaksanakan apa sistem yang sudah Allah berikan lewat baginda Rasul tentang pembersihan hati kita, pasti di situ akan mengalami beberapa makom, ya. Beberapa makom, sing makom itu boleh kami sebut sebagai makom musyahadatul fana, musyahadatul kamil, musyahadatul baqo. Artinya apa? Si salik kalau sudah Allah tarik ke makom fana dan makom makrifat, diberikan beberapa detik atau menit, si salik itu manakala mengikuti sistem wasilun, ada tugas di belakangnya, mesti dia kembalikan lagi. Bentuknya ku anfusakum wa ahlikum naro. Sehingga kemakrifatan kita kepada Allah di saat kita masih diletakkan proses Allah musyahadatul fana sedikit sekali. Sedikit sekali. Tapi bukan berarti itu salah. Enggak. Sehingga Gusti Allah memberikan warning atau saran dan masukan yang harus dibawa bagi orang yang seperti ini, yang Allah tuangkan di dalam surah Al-Baqarah 256. Al-Baqarah 256. Di situ ada kalimat ngeten. Wa may yakfur bitaguti wa yu'min billah. Siapa di antara Anda yang sudah masuk di zona meninggalkan selain Allah, berarti bebersih diri mau Pak nggih? Maka wa yu'min billah, mereka akan mendapatkan satu kebenaran, bertemu Allah. Nah, ketika saat ada di sini, maka faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisa malaha. Pegang terus tali Allah ini. Berarti itulah Pak yang ku maksud, walaupun jenengan sudah sampai ke musyahadah,
Tetapi musyahadahnya jenengan iki wonten kamil atau wonten fana, berarti tanda jenengan iku ada tugas dikeluarkan lagi untuk menengok orang dekat kita, untuk memberikan oleh-oleh kabar kebenaran yang sudah jenengan terima, kasihkan, sampaikan. Ya, di sini jenengan diwajibkan oleh Allah untuk senantiasa memegang erat tali Allah ini. Itulah tali zikir, talinya disebut zikir. Pada saat kapan zikir itu harus jenengan pegang? Pada saat kita diturunkan dari musyahadah. Kalau jenengan detik-detik di musyahadah, baik fana, kamil, bakok, sama Pak. Semuanya sama statusnya. Sama. Jenengan diturunkan kembali, iku maksudnya ada dorongan dari Allah sampai harus menyampaikan ini terhadap orang dekat, termasuk keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya niku bentuknya. Rasulullah setelah menghadap dikembalikan lagi ke dunia. Akhirnya terkenal membawa oleh-oleh sholat 5 waktu yang fadilahnya asalnya 50 sama. Sama. Itu aslinya penyempurnaan, Pak. Jenengan kali kula salatimu berhubung dereng sempurna, ya mi'rata biar sempurna. Jadi Rasulullah ketika saat mi'raj itu adalah penyempurnaan daripada sebuah sholat. Jadi ya jasmani, ya rohani. Loh kok bisa? Iya, karena sebelum mi'raj masjid sudah ada. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lah ngaten ya? Mas sudah ada. Sudah digunakan untuk sholat ini. Sudah. Buktinya sudah ada masjid. Nah, mi'rajnya menyempurnakan untuk kita supaya kita betul-betul tidak hanya sholat menghadap pada Allah secara syariah saja, akan tapi juga secara hakikiyah. Ini yang harus para alim ulama menjabarkan tentang masalah rohaniyah penyempurnaan sholat. Mumpun dibahas syariat tidak dulur. Karena kita panjenengan yang disebut ulama itu bertanggung jawab atas segala apa yang telah dilakukan umat tentang sholatnya. Nek kula mau mek ndorong tok, ngkei motivasi. Yi monggo jenengan sing nyampe ne lho ngoten lho. Ngoten. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kembali kepada satu pertanyaan. Jadi niku proses wajar, Pak. Jenengan satu saat lupa, satu saat ingat. Karena proses dari fana ke kamil, kamil ke bakok. Pedomannya jenengan ada di surah Al-Baqarah 256. Pun pertama. Kedua, bab doa. Mboten sampean tok, Pak, biyen tawakun. Kula sampak kula ewangi ndrenginging barang. Nggih. Dewangi sedaya prosese al-ubat itu ngoten. Kan punya dasar. Ud'uni astajib lakum. Tapi di situ kita ahli ibadah tidak memperhatikan ya mutakalim yang penanya pertama ada nama yang tidak boleh disebut tadi. Ud'uni jalu osironi ingsun. Di situ ada syarat, Pak.
yang disembunyikan. Apa? Jikalau kau betul-betul mintanya terhadap aku, nah ini lho, aku, ya astajib. Niki jawabnya adalah fi'il madhi. Nyunyun sewu, ya mesti dijabahi oleh Allah. Mohon maaf, ngapunten fi'il mudhari'. Lah ini Allah gak main-main. Berarti Allah telah berjanji akan mengijabahi apa yang hamba minta, tapi dengan catatan harus ketemu dulu terhadap Allah. Harus matur dulu, manggi, metui, menemui Allah dulu. Karena barang siapa yang mintanya betul-betul terhadapku, kata Allah, berarti kan kudu ketemu. Artinya apa? Hati jenengan harus makrifat pada Allah terlebih dahulu. Iki yang tidak diperhatikan. Ngapunten Kang Kadah. Ibarat kula minta tetangga kula pelem. Kula kepingin Pak pelem. Pertanyaannya, saya terlebih dahulu etikanya itu bilang metui terhadap tetangga, apakah langsung saya antem? Gak usah bilang. Artinya kita berdoa yang benar, apakah hati menghadap pelem, apakah menghadap Allah? Nek miturut kacamata hakikat Pak, wajib ini wajah tuas hiya terlebih dulu. Nek boten, kalau tidak nanti dibilang maling. Gak percaya buktikan. Sampeyan ambil barangnya tetangga, jangan bilang. Pasti diteriaki maling. Jadinya nggak enak Pak. Artinya ijabai Allah dalam satu permintaan hamba macam dua. Ada yang bernilai istidraj, dilulu, minta dunia sukses, barokah. Dikasih Pak, dunia ini sukses, bisnisnya sukses, udah derajatnya sukses. Dikatakan dilulu manakala hati kita semakin jauh pada Allah. Dua, dikatakan pemberiannya Allah itu hidayah, petunjuk. Apa? Justru semakin besarnya dunia yang Allah berikan tidak menjadikan penghalangnya hati jenengan pada Allah. Semakin sampai ditambahi Allah fasilitas, semakin jenengan gunakan untuk kendaraan bertemu Allah. Makanya Kanjeng Nabi nggak pernah Pak ngelarang umat sugih, duweni jabatan, duweni derajat, mboten nanti ngelarang. Cuman beliau berpesan, janganlah kau terbuai dengan hal itu sehingga menjadikan hatimu semakin jauh pada Allah. Hanya itu. Iku maksudnya, silahkan jenengan kali kula niki banyak kendaraan, silahkan. Sing penting gunakanlah kendaraan itu hanya untuk menghambakan diri datang Gusti Allah. Itu aja. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah kok sekarang jenengan boten purun nih berdoa alias wis gak istilahku wis gak menyentuh belas. Jawabannya hanya satu. Karena hati jenengan dikondisikan Allah boten ngecemes. Oke. Jenengan mengapa dikendaki Allah hati tidak menuntut hal-hal yang bersifatkan sukses dunia, mohon maaf.
Iku memang maksud Allah sengaja jenengan kali kula niku diselametke Allah dugi pengaruh itu. Ngaten lho niku. Dan ini Allah lagi resik-resik hati panjenengan. Ada istilah sapa sing gak ndonga iku disebut sombong, sapa sing ndonga disebut komprong. Kumprung nih. Iki piye kalimah iki? Itu tergantung untuk siapa. Nek untuk kita golongan am, nek gak ndonga ya sombong. Kalau golongan khos, nek ndonga kumprung. Kumprung iku gak punya tata kromo ngoten lho. Wis ta, siapapun jenengan kalau sibuk dzikir demi Allah, gak sempat sampean nyuwun. Gak percaya buktekno. Dadi potoku kok sampean buktekno. Siapapun jenengan kalau sudah hati sibuk berkomunikasi dengan Allah yaitu zikir, maka wallahi jenengan gak sempat minta ini, minta itu. Lu estu. Tapi Gusti Allah ngerti apa sing dadi kebutuhan kita. Baik secara Ar-Rahman, lebih-lebih Ar-Rahim. At-Tolak ayat 3 jenengan tingali. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Itulah namanya orang yang bertawakal. Yang sebenar-benarnya bertawakal. Apa? Fahuwa hasbuhu mongko utawi Gusti Allah iku hasbuhu nyukupi rahmannya, nyukupi rohimnya. Sehingga disimpulkan lah ya gak njaluk diwenehi kok dikebajute arepe njaluk. Wis meneng ae. Nggih. Terus nomor loro terakhir, wong njaluk iku wong menehi atas dasar dijaluk ambek mboten mesti luwih akeh maringi sing gak njaluk. Sampe nang prapatan, Pak. Sampeyan tingali lak wonten ngamen-ngamen, ana wong nggo cempolong tok, ana sing keplok-keplok, tapi ujung-ujunge nyuwun. Sampeyan toleh pinggir sampeyan ana abang, biru, terus ijo, ana sing putih, ana sing cerik, sampeyan mundhut sing ndi? Terus satu sisi sampai ningali tiang niku menengai, boten njaluk gak apa, kondisinya kurang sempurna. Bergerak sampean, gak mungkin sampean uncali sing cerik. Mangkane nek dadi anak ojo kakean. Fahuwa hasbuhu. Mekaten lanjut. Saderengipun kita lanjut. Ingkang sampun pesen kalender 2026 saged berhubungan langsung kalian Bapak Haji Abu Sa'ad. Nggih. Salajengipun kita ganti suasana. Nggih menika ibu-ibu ingkang badhe ndek tangklet monggo. Wonten ibu-ibu monggo. Maju mriki Bu, mriki Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri dari Desa Kencong nggih. Ngeten Pak, kalau sing badhe tangkletaken setiap aktivitas kita kan disuruh selalu niati karena Allah Ta'ala. Tapi dikala kita itu mengingat almarhum dan almarhumah, dikala kita di luas bebas, di ruang bebas itu kita kok ngingat gini, tawasul, terus kita itu
uluk salam, terus kita doakan sama almarhumah, itu gimana hukumnya? Saya itu kok ya ingat dzikir tapi juga ingat yang sudah meninggal, itu gimana Pak hukumnya? Saya itu salah apa enggak gitu? Karena apa? Posisinya di luar, di alam bebas, enggak posisi sholat gitu. Terima kasih. Ibu, Gusti Allah akan memperjalankan hambanya itu sesuai di kelasnya masing-masing. Jenengan lali yo sing ngelalekno Gusti Allah, jenengan emut sing ngemutno yo Gusti. Kesadaran seperti ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah Allah tarik di dalam alam makrifat. Sadar. Sehingga lalainya dia itu disebut ingat. Kok bisa? Iya, ingat kalau laliku sebab dilalekake Gusti, berarti eling lagi. Mboten napa-napa, Bu. Sing penting kita sebagai hamba tugasnya apa? Tadi saya katakan pegang teguh tali Allah. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Iku aja, Bu. Dan jenengan akan terlepas dzikir dan tidak. Itu ya karena Allah nanti disesuaikan dengan kelas kita masing. Nek jenengan gak kepingin terlepas sama sekali miturut sistem, dadi wong bakok. Duduklah di makom bakok. Musyahadatul bakok. Belas niki pun boten pun. Lan jenengan sing dudukna situ ya Allah. Ngoten, makanya wis gak usah bingung-bingung jenengan kali kula. Walaupun di tengah masyarakat, di tengah keramaian, kita kok sering lupa. Tapi ketika sendirian kok penak. Lah ngoten nggih? Nggih niki lho. Salah sijine alasan mengapa dulu para masyayikh kita berani melakukan khalwat uzlah secara fisik, meninggalkan keramaian. Ya niki. Wis ora gembul garwa, anak dunya brana mboten secara fisik. Karena beliau memakai kaidah bahwasanya aku terpengaruh sebab aku gembul. Sekarang dijago si Allah ngene. Tonton makhlukku, ikan yang hidup di lautan. Mengapa dia enggak terasa asin? Padahal setiap saat campur gembul dengan air asin. Akhirnya itulah munculnya sistem uzla osiro ning papan rame. Artinya kita kholwat itu gak mung hanya di dalam sholat saja. Di luar sholat, waktu jenengan sosialisasi tetangga, arisan, istighosahan, yasinan. Kok ya kejungkel-jungkel? Enggak apa-apa. Karena itu memang kelas kita. Tapi nanti kalau sudah di Allah tarik kelas kita di kamil, beda lagi. Sudah wikit lupanya. Keprusute lho. Keprucute apa? Kelupute. Niku hanya sedikit sekali. Apalagi kalau sudah Allah tarik di makom musyahadatul baqo. Lho, pun balas enggak masih jenengan bandawi no gembul wong katokan cekak. Mohon maaf, Pak. Niki cerita sing kudu tak critakno. Syariatku ngumon. Kula niki wekdal mantun dahar di tadi malam itu di Bali. Pas ngajeng kula niku kolam.
kolam, Pak. Ujuk-ujuk delalah kuasane Allah. Gitu. Tiba-tiba ana wong wedok lawancir katokan tok. Katok njero niki lho. Terus napa niki? Behan tok. Gak tak delok niku barang api. Tak delok ngentekno ganjaran. Aduh. Lho tenan Pak niku, sumpah lho. Demi Allah kula wis bersyukur tok wau niku. Lah terus ya napa, Pak? Kula sambil rokokan mak betunduk. Wong turis niku lho, Pak. Loh, lah iki nek ana Mojokerto langsung mlebu undang-undang pornografi. Terus kula takon supir mantuk. Pak supir, ning kono kok rapopo ya? Apakah undang-undang pornografi ku gak berlaku? Mungkin ngoten. Lupa sampean ning embong niku lho sing gak tau rono tak andani sampean. Sepedaan motor niku lho. Roke cekak-cekak. Bayu ya gak mau lus ngono di bayu. Mangkane kula niku ndamel sistem gak didelok iku barang api. Didelok ngentekno ganjaran. Wis ya apa iki? Ya wis kula nggih cek gak nemen-nemen tak benggangno ngeten. Dadi padha lae. Nggih. Ya wis mungkin di sana otonomi daerah ya gak ngerti ya ta. Sing jelas ngoten, Pak. Sing jelas. Tapi nek orang pribumi sendiri mboten nemokno. Mesti rokane landung-landung. Duka niku kok apa tah niate pamer muluse apa ya apa. Ngoten. Jadi Bu, jenengan gak usah khawatir walaupun jenengan masih dijatuhno Allah lalai ketika saat di tempat ramai, yang terpenting jenengan dikir sak mampune dipegang erat. Lanjut. Wonten malih, Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rike Gus dari Jambiarum Puger. Mau tanya Gus, apa perbedaan roh dengan jiwa? Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibuka di dalam surat Al-Fajr. Kalau nggak salah loh, kalau salah tolong dibenarkan. Gusti Allah dawuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di situ tidak memakai langsung kalimah ya ayyuhar ruha. Enggak. Nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irjingi. Ini Jawa Tengah, Pak. Nah, ya Jawa Tengah ya. Irji'i dobalio siro ila rabbiki maring pangeran iro. Iku perintah. Mengapa kok iya diperintahkan? Karena posisi disebut jiwa, disebut roh iku kotor, akhirnya disebut jiwa. Karena karena ruh dalam keadaan kotor. Bahasanya karena ruh itu tinggalkan Allah. Asbabun nuzul. Wahyu Allah ini diturunkan karena keadaan jenengan kali kula disebut jiwa yang meninggalkan Allah. Ruh yang meninggalkan Allah disebut jiwa. Kalau sudah dikatakan ruh, itu enggak ada Pak ruh yang kotor itu. Suci ruh itu. Karena ruh itu adalah bukan unsur dari alam dunia, tapi ruh itu unsure alam akhirat. Akhirnya disebut jiwa.
Ibarat ngeten. Ini sudah malam, kita punya anak. Berhubung anak itu enggak lekas masuk rumah, muncullah satu perintah. Anak masuk nang omah. Masuk. Perintah iki sebabnya anak di luar rumah. Gak mungkin jenengan akan munculkan perintah manakala anak ada di dalam. Nak mlebu nang omah, lho anak wis nang jero, gak mungkin. Oleh karena ruh kita dalam keadaan kotor akhirnya disebut jiwa, maka muncullah bahasa teori tazkiyatan nafsi, bebersih jiwa. Berhubung ini ruh atau jiwa mau kembali kepada Allah disebut mutmainnah, tapi dengan syarat rodiatam mardiyah. Rodiatan dulu. Artinya apa? Wajib jiwa ini meninggalkan perkara apa yang dia sukai yang selain Allah tadi. Ibarat anak, tadi sukanya apa? Ada di luar. Oh, remi, jagongan, pacaran. Dia harus ikhlas meninggalkan ini. Harus. Kalau ingin disebut mutmainnah. Kalau dia tidak ikhlas, gak mungkin dia akan tinggalkan kebiasaannya ini untuk ngateake. Apa bahasa ngateake? Memperhatikan seruan Allah itu. Jenengan kali kula tresnane nang sapa? Garwa, anak, dunya brana. Jenengan kalau tidak mardiyah, ridho ninggalkan iki, ojo sampan iku ketemu bahkan ambune tok lho, negeri akhirat ora bakal. Mboten saged. Wajib jenengan iki meninggalkan iki terlebih dulu. Wajib. Indah maksudnya tazkiyatan nafsi atau dzikir nafi. Ini berhubung jenengan iki ridho meninggalkan semuanya. Ini demi gateake memperhatikan seruan Bapak, maka mardiyah Allah ngeridani. Bentuk Allah ngeridani, cahaya makrifat itu pasti Allah nyalakan. Saat itu juga perkara yang menggelapkan hati kita, perkara yang kita cintai itu akan lenyap dari hati sampean. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Terusnya 256 itu. Siapa di antara jenengan kalau yang ada di dalam hati hanya Allah cintanya, maka Allah akan menghilangkan kegelapan dan menterjadikan terang beneran, yaitu cahaya makrifat itu Allah nyalakan. Bapak Ibu, kalau sudah jenengan diridani, apa lalu Allah yang jawab, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka jenengan digolongkan Allah, golongan hamba yang Allah masukkan di dalam surga. Bahasa syariate, bahasa hakikate adalah rahmat, yaitu mencapai makom makrifat. Mekaten Bu. Lanjut. Wonten malih ibu-ibu, niki soalnya jamnya pun jam 23 lebih 20 menit. Nggih, kedap. Monggo wonten malih ibu-ibu, khusus ibu-ibu kula tambah setunggal malih, monggo. Wonten? Mboten sampun, cekap. Nah, menawi cekap niki kula beralih ke kaum bapak-bapak. Monggo ingkang badhe tanglet. Sing dereng nate tangklet, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nami kula Muhammad Soleh saking Karangsemandi mriki mawon. Kula badhe tanglet Gus tentang Isra Mi'raj niku. Napa saged diwastani termasuk syahadat napa mboten? Nomor kalih tentang syahadat niku enten rukun syahadat, enten sing batalni syahadat napa mboten? Mohon keteranganipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Isra Mi'raj, apakah bisa diartikan makna dari sebuah syahadat? Saya jawab dari pandangan kacamata hakikat benar. Coba kita urai. Kalau gosok nggih. Nek mriki mboten guru gak ana murid, dulur. Wajib hukume menyaksikan, melihat, memandang ruhaniyah sampeyan lewat ainul basiroh, matanya ruhaniyah. Yang mata ruhaniyah itu disebut sebagai pangroso untuk langsung menyaksikan wujudnya Allah di dalam atau di luar diri jenengan. Tapi wajib melewati proses ini. La ilaha. Sehingga di sini ulama ahli tasawuf di dalam la ilaha tersimpan nafi, illallah tersimpan isbat. Si salik akan bisa menyaksikan atau bertemu langsung pada Allah manakala si salik itu sudah melaksanakan proses nafi, meniadakan sesuatu selain Allah yang wujud dan lain sebagainya di dalam hatinya. Baru diizinkan Allah, makanya disebut isbat, menetapkan keagungan Allah di dalam diri si salik. Akhirnya si salik disebut wasil. Ngerti nggih? Isra adalah proses perjalanan hukum syariah, Mi'raj adalah proses perjalanan hukum hakikat rohaniyah untuk menghadap Allah. Dilihat dari arah sini, maka miturut pandangan hakikat sama Mi'raj ini. Sama. Tapi kalau kita pandang dugi syariat, Isra Mi'raj itu hanya terjadi pada baginda Kanjeng Nabi saja. Wis gak iso iki di obah-obah gak iso. Masalah Qur'ane muncul niki cuman satu dalam surat Al-Isra ayat setunggal. Di situ ada istilah abdihi, ngabdihi. Iki kembali mukhotobnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Ngabdillah saja. Sehingga
Ada orang lain yang menceritakan mi'rajnya si A si B si C. Dalam hukum syariat batal. Syariat lho Pak nggih, batal. Terus bagaimana hukum hakikat? Sebab Kanjeng Nabi pernah diperintahkan Allah untuk mengatakan bahwasanya beliau itu sama dengan kita sebagai manusia. Dalam satu ayat Al-Kahfi 1:10 ya. Kul, katakan Muhammad terhadap umatmu. Bentuknya mana yang harus dikatakan? Innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku, Kanjeng Nabi ya, iku basyarun, manusia sama dengan kamu. Kanjeng Nabi dahar, jenengan ya dahar. Wis sama. Dari sisi mana? Dari sisi basariahnya. Lah sekarang pertanyaannya, dari sisi ruhaniyahnya bagaimana? Ini yang bisa menjawab adalah hukum hakikat. Mohon maaf, empun salah faham, saya berkacamata dari hakikat juga sama. Jikalau jenengan kali kula estu menteladani Kanjeng ruhaniyah lho nggih. Ruhaniyah sangka malakut. Ruhaniyah alam malakut, ruhaniyah alam akhirat, jasmaniyah alam dunya. Kanjeng Nabi nggih ngoten sami sedaya. Tinggal pertanyaannya, ruhaniyah kita itu milah kemana, condongnya kemana? Samakah dengan Rasulullah? Rasulullah condongnya hanya pada Allah cintanya. Kita kemana? Kalau kita condongnya kepada alam dunia, nanti jenengan akan diperingatkan dalam salah satu makalah nanti 200 ke atas. Ngeten, he salik, jikalau kau betul-betul keinginanmu kepingin wusul datang Allah, maka condongmu terhadap, condong rohaniamu terhadap dunia buang, lepaskan. Gak pantas rohaniah itu condong ke alam dunia, karena rohaniah itu unsurnya dari akhirat. Condongkan ke akhirat artinya pada Allah. Baru kau nanti akan bisa ketemu. Makanya dalam Al-Ahzab teladani Kanjeng Nabi kok di situ wal yaumal akhirah, kok gak wal yaumat dunya. Ayo, ya itu tadi. Kuncinya lagi-lagi tetap dzikir. Makanya nek wis ngaji kakean ilmu iku ya penting, tapi luwih penting kakean dzikir. Kakean ilmu tanpa dzikir percuma lan tak berguna, ngaten. Artinya berjenjang, nggih. Kalih wau nggih. Pitakoni kalih ya. Oh nggih. Syahadat apakah ada rukun sahnya syahadat ataukah yang membatalkan syahadat? Nggih, Pak. Apa rukun sahnya syahadat? Kalau rukun itu di dalam, Pak. Mohon maaf, satu, jenengan harus ngerti ngelmune syahadat. Nggih. Ngelmune syahadat ini bagaimana? Disebut syahadata ini penyaksian dua hal. Pertama adalah Allah, kedua adalah utusan Allah. Artinya apa? Sesuatu yang tidak bisa disebut tadi loh, yang di mana-mana dan tidak kemana-mana, dan itu lebih dekat dari urat nadi jenengan. Wis. Lah Muhammadnya, utusannya mana? Ya Nurullah ini. Makhluk semuanya ini bisanya obah, sebab diutus Allah obah. Inilah syahadat ini. Sekarang jadikan tunggal. Bagaimana antara Muhammad dengan Allah,
antara Allah dengan Muhammad, antara jobo dengan jero, itulah farqa bainahuma. Dijawab, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Jikalau kau betul-betul sudah ditarik Allah di alam fana untuk manggon menduduki alam makrifat, maka semuanya tidak ada, yang ada hanyalah yang ada, yang tidak bisa kau sebut. Ya wis, yaitu syahadat tunggal. Jadi yang tadinya proses kita tidak ada terus diadakan itu ada, lalu kita tiadakan diri kita, ya dah, terus sudah tidak ada, akhirnya yang ada, yang berbentuk, yang ada ucapan nama isim tadi juga tidak ada, akhirnya adalah yang ada. Siapa yang ada? Ya iki. Ya wis, sampean ngarani apa? Nggih. Apa yang membatalkan? Ini gua rukun ya. Rukun yang ilmu, terus kedua adalah praktek. Ya wis iku syarat rukunnya. Sekarang rukun yang membatalkan syahadat apa? Culas kita. Mohon maaf, artinya culas. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Rasulullah sudah membawa petunjuk dari Allah dan agama yang bertauhid, lalu kita itu mengingkari daripada itu semuanya. Dikarenakan hanya kita itu kesensem ambek cintanya selain Allah. Padahal cinta selain Allah itu enggak kekal. Kalau tidak kita yang ditinggalkan, mesti kita meninggalkan alias tidak kekal. Hanya gara-gara inilah kita rela meninggalkan cinta yang sejati, yang selama-lamanya demi cinta yang enggak kekal. Inilah namanya yang membatalkan syahadah. Tak simpul ke perkara yang membatalkan syahadah adalah syahwatut dunia. Karena waktunya sudah jam 11:30. Ini adalah penanya terakhir, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, yang saya pertanyakan bahasa hakikatnya nikah batin kutus pundi. Kula dugi nikah batin. Kula dugi Banyuwangi Gus, Banyuwangi Ketapang atas nama Satrio. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah ada yang menanyakan, ketemu ini surat Al-Isra, insyaallah si kula patosane. Itu langsung terhadap Kanjeng Nabi. Al-Isra ayat 28 atau gimana kalau sekedap Pak 22. Oh bukan. Lupa. Gini, apa yang dimaksud kitab di dalam diri itu Pak? Nanti di dalam makalah entah berapa saya lupa ada Pak gini, menceritakan tentang mu'alim 100 lebih nih. Ada mu'alim, siapa mu'alim? Yang bercerita, yang menceritakan tentang sirul ma'rifah, rahasiane ilmu ma'rifat. Itu ada 2 mu'alim. Ada 2 yang mengajarkan ilmu tersebut yang bersumber dari hatinya beliau, atau bersamaan dengan nur ma'rifatnya. Nah,
Di dalam hati beliau itu ada semacam kitab, yang kitab itu nggak ada batasnya, Pak. Dan inilah yang akan bisa jenengan terima. Tondone kalau keterangan yang bersamaan dengan nur makrifat Allah yang bersumber dari hati beliau itu gampang dipaham oleh samiin. Gampang dipaham. Umpama sampai sondok bingung, toh pada akhirnya paham. Karena bahasanya sudah bahasa yang jenengan bisa terima. Ada mu'alim itu tidak dari hati, dari kitab. Atau dari akal yang dia terima yang telah diceritakan oleh mu'alim yang lain. Sebab apa? Sebab dia itu disebut ahli tahqiq tetapi belum melaksanakan kholwat. Sehingga apa ucapan yang muncul itu tidak dari hati yang bersamaan dengan nur makrifat, tapi dari hati yang dari akal yang bersamaan dengan kepentingan hawa nafsu. Ada itu keterangannya. Itu insya Allah kemarin di hari Sabtu saya sampaikan rutinan di pondok sudah sampai bab itu. Di bab 100 ke atas. Nah, yang dimaksud kitab di dalam diri panjenengan itu adalah Al-Qur'anul Qadim. Itu akan buka terhadap hati jenengan manakala jenengan itu sudah Allah tarik di dalam alam fana lalu alam makrifat. Itu pasti, Pak. Wujud dohire apa? Macam-macam. Ada yang bersifatkan kauniyah, ada yang bersifatkan Qur'aniyah. Tertulis, tercipta dan tertulis. Contoh. Nanti yang kauniyah dikasih contoh oleh Allah begini. Langsung sampai nyandak. Sebab iki cerita kula beto surati Mbah Yai Najib, yang surat itu saya diperintahkan untuk memberikan terhadap abah saya. Iku sekitar tahun 86. Suratnya ngeten, Pak. Sing nek bener-bener iku bapakmu, gawa niki kekna bapakmu ngono. Ngeten, Pak. Sieling kula. Jadi kula betok serat iku rupa ngene. Bagi kita yang kitab di dalam diri itu belum buka. Oh boy. Titik-titik yes iso uga uler ndukur embuh apa. Ternyata itu adalah mendung dan hujan. Bagi kita yang nggak paham, ya mendung-mendung itu, Pak. Hujan ya air itu ma'ul matar. Lah ngoten nggih. Padahal mboten iku maksudnya. Basa iku kula beto mantuk. Terus kula balik ning pondok Tambak Beras Jombang, kula paringke beliaunya Mbah Yai Najib ana jawabane. Jawabane ngeten. Ngeten tok. Niku nek cara Pak Tani paham. Aku mari nandur wit jagung, udane teko, akhirnya tumbuh cukul. Padahal bukan itu maksudnya. Jadi ketika surat iki kula berikan lagi terhadap beliaunya, kula dirangkul akhirnya. Pun, wis cerita sedikit mohon pun. Artinya apa? Ngeten, Pak.
sebelum terjadinya datangnya air hujan, sebelum datangnya, mohon maaf ya, cahaya makrifat lewat nur ilmu, nur tauhid diberikan hati jenengan kali kula, iku dalam posisi gersang, gak ada kehidupan, gak ada tanda-tanda secara dohir kehidup, karena gak ada hujan, gak ada air, Pak. Gak ada. Tapi di dalam tanah sebetulnya itu ada kehidupan, cuman belum tampak. Suket, nggak ada tumbuh. Kalau kita bicara jagung, belum kita tanam. Loh, ketika saat tanah itu Bapak Ibu, kedatangan air hujan yang asalnya tandus, tanah menerima, jadilah tanah yang subur, akhirnya muncul. Jadi pertanyaannya gini, ketika saat nur tauhid, nur makrifat dihadapkan hati seseorang yang asalnya hati itu gersang, hati itu mati, maka hati itu akan jadi hati yang hidup. Yo, inilah hari kebangkitan. Inilah kebangkitannya hati, ruh dari belenggunya hawa nafsu. Itu. Yang kenal, untuk sing kenal yang Mbah Yai Najib ini ya, tambak beras. Lagi menawi wonten santri tak beras mriki. Wonten mesti rencang kelebihan Jember kuatah kok. Cuman situk-situk ibu di supe kula. Tahun 86 sampai 90. Wonten. Apa yang ditakokno Mang? Oh, kitab ya. Jadi kitab dalam hati jenengan itu yang disebut Al-Qur'anul Qadim itu nanti akan kebuka seiring berjalannya jenengan iki nur makrifat dinyalakan Allah, sehingga apa yang ada di alam semuanya ini paham. Maksudnya paham, contoh seperti ini. Paham. Oh. Ternyata bali nafi isbat mekaten.